Kepada para pemirsa yang saya hormati, salam rahayu. Saat ini saya sedang berada di Pura Luhur Puncak Petali, yang mana ketika saya nangkil tidak mengetahui jika saat ini di pura sedang dilaksanakan piodalan, dan sesampai di pura barulah tahu jika sedang berlangsung pelaksanaan piodalan di Pura Luhur Puncak Petali. Dan saya mencoba memasuki areal pura dan melihat banyak sekali kegiatan yang dilaksanakan oleh umat, yaitu kegiatan persembahyangan dan persembahan. Terlihat semua bangunan pelinggih dan bangunan pelengkap sudah dihias dengan wastra serta kober, dan lelontek juga terpasang beserta penjor. Dan ini adalah merupakan bagian nistaning mandala dari Pura Luhur Puncak Petali. Setelah melewati Candi Bentar ini, kita akan sampai di bagian Madyaning Mandala, dan jika melewati Candi Bentar berikutnya kita akan sampai di bagian Utamaning Mandala dari Pura Luhur Puncak Petali. Pemedak sedang berkumpul dan belum melakukan persembahyangan, karena tadi di luar saya melihat ada pelawat-pelawat yang nanti akan tampil, sehingga persembahyangan dihentikan sejenak. Dan sebelum melakukan persembahyangan di Pura Luhur Puncak Petali, terlebih dahulu saya menuju ke Pura Taman yang berada di, jika saya menghadap ke pura, yaitu di sebelah kiri, di sebelah wantilan, nanti akan bertemu dengan jalan turun berupa tangga, yang mana jumlah tangga cukup banyak, di mana di bagian kiri dan kanan dari tangga ini adalah merupakan tempat yang dipenuhi oleh pepohonan. Dan ketika sampai di Pura Taman, terlihat sebuah batu, dan juga di sini terdapat air pancoran yang difungsikan sebagai tempat melukat, di mana air jatuh dari mulut naga, patung naga yang dipasang pada bagian kolam tersebut. Dan di sini terdapat sebuah pelinggih yang merupakan stana dari beliau yang disentanakan di Pura Beji ini. Terlihat asap pengasapan yang mengepul dan beraroma harum tersebar di sekitaran pura. Dan di sini juga terdapat sebuah pelinggih yang berupa tajuk dan lap-lapan. Karena puja wali di pura ini kemungkinan bersamaan dengan puja wali yang dilaksanakan di Pura Luhur Puncak Petali. Tempat ini terasa sangat indah yang berada di bawah lembah, dan inilah tangga naik menuju kembali ke bagian atas, yaitu menuju ke Pura Luhur Puncak Petali. Dan setelah dari Pura Taman, sebelum bersembahyang ke Pura Luhur Puncak Petali, saya menuju ke pura yang berada di belakang dari Pura Luhur Puncak Petali, yaitu Pura Batu Madeg, yang mana juga di sini terlihat kegiatan upacara. Kemungkinan juga piodalan di pura ini dilaksanakan bersamaan dengan piodalan di Pura Luhur Puncak Petali sebagai sentral pura-pura yang ada di sekitaran Pura Luhur ini. Di Pura Batu Madeg ini hanya terdapat beberapa pelinggih, yaitu pelinggih Meru Tumpang 2, dan juga terdapat bebaturan yang berisikan patung-patung yang ditempatkan pada areal yang berbentuk seperti pondasi dan ditumbuhi oleh tanaman. Kemungkinan ini adalah bentuk asli dari pura sebelum dibuatnya
pelinggih-pelinggih yang berupa meru ataupun tugu. Dan di belakang dari Pura Batu Madep terdapat lagi pura yang bernama Pura Manik Galih. Dan di sini juga terlihat kegiatan aktivitas upacara, dan semua pelinggih sudah dihias dengan wastra putih kuning dengan tedung putih kuning, dan terlihat sesajen yang ditempatkan di bebaturan yang membentuk segi empat. Dan kemudian saya melanjutkan menuju pura berikutnya yang berada di sebelah kanan dari pura tadi. Dan tadi saya sempat bertanya kepada pemedak lain, dikatakan pura ini bernama Pura Bulakan. Dan di sini juga terlihat kegiatan yatnya, dewa yatnya, dan semua pelinggih bangunan juga sudah dipasang wastra, dan terlihat kegiatan persembahyangan yang menandakan juga bahwa piodalan di pura ini juga dilaksanakan pada hari ini. Di sini juga terdapat pelinggih meru tumpang dua, dan suasana alam di sekitaran pura sangat indah dan udara sangat sejuk karena pura ini terletak pada ketinggian. Dan jika kita menuju Pura Luhur Puncak Petali dari arah belakang dari pura yang tadi, maka kita akan sampai di bagian belakang pelinggih-pelinggih yang ada di Pura Luhur Puncak Petali. Dan kegiatan upacara ada di depan karena ini adalah bagian belakang pelinggih. Terlihat di sini ada pelinggih bebaturan yang diwastra dengan kain hitam dan kain bercorak kuning, dan terdapat sesajen. Dan ini adalah pohon yang ada di Pura Luhur Puncak Petali jika kita lihat dari arah belakang, yang diwastra dengan kain putih kuning. Dan di sini juga terdapat sebuah lingga yoni, namun lingga yoni ini akhirnya tidak terlihat karena dibungkus oleh akar dari pohon besar ini. Jika dilihat dari besaran pohon, kemungkinan memang pohon ini sudah berusia cukup tua, dan tetap ada hingga saat ini. Hanya sayang sekali lingga yoni yang merupakan peninggalan dari pura ini akhirnya terbungkus, yang mana seharusnya lingga yoni itu bisa dilestarikan, diletakkan pada sebuah tempat sehingga akan bisa lestari dan bisa dilihat dan diketahui oleh generasi berikutnya. Dan ini adalah tempat Dani Mangku melakukan penerangan atau memohon agar tidak turun hujan, dan masih terlihat di bawah dari pohon ini ada bebatuan yang mungkin pada awalnya adalah merupakan bentuk tempat pemujaan yang ada sebelum dibuatnya pelinggih-pelinggih yang ada seperti sekarang. Dan ini adalah bagian depan dari pelinggih-pelinggih Kat Meru tumpang 5 dan juga pelinggih yang berbentuk limas. Namun saat ini persembahyangan dihentikan karena sebentar lagi akan ada pelawatan dari pura lain yang nangkil ke Pura Luhur Puncak Petali, sehingga pemedak diharapkan untuk menghentikan persembahyangan agar ada ruang yang cukup luas untuk menampung atau untuk memberikan ruang prosesi dari penangkilan ataupun pelawatan yang akan nangkil di Pura Luhur Puncak Petali. Dan kembali saya melihat keadaan pohon dari arah depan, namun tentunya tidak leluasa untuk mengambil gambar karena saat ini pemedak yang berkumpul cukup banyak, dan agar tidak mengganggu dari prosesi upacara yang mereka sedang laksanakan,
Dan di sini terlihat juga masih ada pemedak yang melakukan persembahyangan, namun agak jauh dari tempat di mana pelawat berkumpul. Dan ini adalah pura yang berada di bagian Madianing Mandala. Jika dilihat dari Utamaning Mandala, terdapat pelinggih yang berbentuk limas yang diwastra kain poleng, dan pelawatan yang berupa barong dan rangda saat ini sudah berada di areal Utamaning Mandala dari Pura Luhur Puncak Petali, dan sedang dilaksanakan prosesi oleh Dane Mangku yang terlihat memberikan tirta wangsu pada dari beliau yang diistanakan di Pura Luhur Puncak Petali. Dan saya tidak bisa bercerita banyak lagi, serta tidak bisa mengambil gambar leluasa. Video saya akhiri sampai di sini. Jika ada salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan juga tidak lupa saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga video ini walaupun sederhana tapi mudah-mudahan ada sedikit manfaat bagi beliau yang sudah mau menonton. Sukses semua.